Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai salah satu guru di SMPN 175. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mardatila Malika. Saya Muhammad Fauzi Ramadan. Saya Umi Ramesyah Waida. Saya Desaki Falka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Sedia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umi Ramesyah Waida. Saya Mardatila Malika. Saya Desaki Falka. Kami dari kelas 9D. Kami ingin mewawancarai Ibu yang bertema pendidikan tentang pengalaman mengajar. Oke, silakan. Bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Gira Mada. Saya guru bidang studi ilmu pengetahuan alam. Oke. Langsung saja kita mulai ke pertanyaan pertama ya Bu. Baik. Kapan Ibu menyadari pertama kali ingin menjadi seorang guru? Oke. Menyadari pertamanya itu ketika lulus SMA. Lulus SMA itu kan kita sudah menentukan ingin kuliah di mana ya. Apakah mau penjurusan kerja di mana atau menjadi guru. Nah, sebenarnya juga tidak terpikirkan untuk menjadi guru. Saat itu kayak ikutan temen, ikut jurusan yang sama, ngambil pendidikan biologi. Nah, karena ini pendidikan, mau nggak mau kan jurusannya mengarahkan ke guru ya. Kebetulan juga sebenarnya Ibu ketika lulus kuliah itu ingin kerja di kantor. Tapi teman menawarkan untuk ngajar di salah satu sekolah untuk menggantikan dia, sehingga lanjutlah ngajar di situ walaupun ijazah saya satu belum keluar. Berlanjut 1 tahun 2 tahun ngajar di situ dan keterusan sampai sekarang ikut P3K dan pindah di 175, akhirnya lanjut jadi guru. Gitu sih. Sebenarnya nggak niat dari awal pengen jadi guru karena memilih jurusan yang pendidikan dan dilanjutkan dengan kesempatan ngajar dan lanjut-lanjut untuk ngajar terus jadinya. Jadi gitu. sampai sekarang ya Bu? Sampai sekarang jadinya guru. Gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa pengalaman mengajar yang paling berkesan yang pernah Ibu alami? Oke, pengalaman berkesan. Kalau dulu waktu di sekolah swasta itu pengalaman berkesannya sebenarnya buruk ya. Sebenarnya nggak patut untuk dicontoh sih. Cuma itu Ibu selalu kepikiran sampai sekarang. Dulu itu Ibu ngajar di sekolah swasta yang memang anggota siswanya itu dari menengah ke bawah. Gitu ya, sekolah swasta yang memang anak-anaknya itu dari ekonomi menengah ke bawah. Nah, di situ tuh ada peristiwa yang membuat Ibu kayak kaget banget, kok ternyata di sekolah kayak gini. Itu ada salah satu murid yang memang luar biasa, dibilang nakal juga mungkin memang saat remaja itu emang kebiasaan anak-anak kayak gitu ya. Cuman itu benar-benar berperilaku yang di luar nalar, sampai dia nyeletuk itu ngatain Ibu ya. Ngatain Ibu yang kurang bagus. Dan itu Ibu sampai benar-benar yang marah. Walaupun setelah marah Ibu yang nangis sendiri gitu ya. Ya kata-katanya nggak perlu disebutkan lah ya. Tapi itu sangat menyakitkan Ibu dan itu sampai sekarang masih terus Ibu inget dan orangnya juga Ibu masih kenal siapa gitu. Itu sih. Lanjut Oke. ya Bu. Oke, baik. Bagaimana Ibu membangun hubungan yang positif dengan murid? Oke, kalau positif sama murid ya, biasanya sih Ibu anggap murid itu temen ya. Jadi mereka juga asik sama Ibu juga asik sama mereka. Karena kan masa remaja itu kan maunya semua dianggap temen gitu ya. Ya, ketika dia udah merasa gurunya adalah temen, terus mereka nyaman, terus Ibu juga ngajarnya asik, jadi hubungan Ibu sama dia, sama anak-anak tuh jadi nggak kayak yang segan atau kayak gimana. Jadi ngajar pun enak, komunikasi juga mereka mau nanya tuh nggak segan gitu. Jadi kan itu timbal baliknya bagus tuh antara guru sama peserta didik. Itu sih, anggap mereka teman aja gitu. Ada lagi? Selanjutnya, Oke. bagaimana cara Ibu menciptakan ruang kelas yang inklusif dan mendukung? Oke, yang mendukung buat peserta didik ya. Ya. Yang pasti sih sebenarnya guru itu kalau sebelum ngajar malamnya itu Ibu selalu menyiapkan pembelajaran, niatin gitu besok tuh mau ngajar apa sih, anak-anak tuh disuruh ngapain, tahapannya tuh ngapain gitu. Jadi yang pasti pertama persiapan dulu, terus yang kedua harus tahu ngajar di kelas apa yang memang anak-anaknya butuhnya tuh apa, apakah mereka sukanya belajar sambil games atau kayak gimana, atau yang memang kelasnya sukanya belajar ya serius. Jadi gitu, menentukan dulu kelasnya seperti apa, kemudian direncanain. Kalau bisa sih belajarnya juga jangan terlalu yang
yang serius gitu. Ibu sesering mungkin nyempetin buat kayak games gitu. Jadi soal-soalnya tuh dibuat kayak games. Terus ibu juga guru yang tidak pernah ngasih PR. Ya ibu tidak pernah ngasih PR ke peserta didik ibu sampai sekarang, karena menurut ibu PR itu pekerjaan di rumah, tapi kebanyakan mereka adalah ngerjainnya di sekolah. Nah jadi PR itu tidak mendukung di mata pelajaran ibu. Jadi ibu cukup pembelajaran di kelas, selesai ya sudah, seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nah, selanjutnya bagaimana ibu memotivasi siswa ibu yang kurang termotivasi gitu, Bu? Oke. Sebenarnya memotivasi anak itu cukup sulit ya. Ibu juga agak kesulitan kalau memang anaknya yang memang benar-benar tidak bisa termotivasi dari luar. Karena motivasi itu kan ada dua nih faktornya, dalam diri sendiri atau memang dari luar. Mungkin kalau dari luar sebisa mungkin sih ibu mengajak maunya kayak gimana belajarnya, cara belajarnya kayak gimana yang mau. Tapi kalau misalnya faktor dari dalam ini memang benar-benar harus dipelajari. Dia harus tahu dulu apa sih dalam diri dia tuh yang bikin dia nggak termotivasi itu apa. Nah itu yang sulit sih buat ibu. Kalau yang dari luar sih paling ibu coba buat ngajak bicara, maunya belajarnya kayak gimana. Terus coba tiap hari tuh terus ada pembelajaran yang beda dari yang kemarin. Misalnya kemarin udah pakai game ini, berarti besok nggak boleh pakai game ini lagi karena mereka udah tahu, udah basi gitu ibaratnya. Jadi terus coba cari-cari lagi biar mereka oh ya baru lagi, jadi seru gitu tiap hari. Itu sih. Ada lagi? Pertanyaan terakhir, Oke, boleh. apa saran ibu untuk guru pemula? Guru pemula. Kalau untuk guru pemula, ya kalau bisa sih niatkan dalam hati memang untuk menjadi guru gitu ya. Karena memang niat itu penting, karena kedepannya itu kalau sudah niatnya ikhlas, maka perjalanan untuk menjadi gurunya juga ikhlas. Terus juga jangan patah semangat buat terus belajar, karena guru pun belajarnya nggak cuma sekali, tiap hari itu besok yang mau ngajar, malamnya pasti belajar dulu, cari-cari materi baru, cari-cari informasi baru, cara belajar yang baru gitu sih. Jadi harus terus belajar. Dan kalau bisa kenali anak itu lagi sukanya dengan mode apa gitu, kayak Gen Z kan gitu-gitu beda-beda kan ya. Ya itu harus dikenali dulu. Gitu sih tipsnya buat yang pemula kalau mau jadi guru. Oke, Ibu, terima kasih ya udah mau meluangkan waktunya diwawancarai. Sama-sama. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata. Sama Ibu juga mohon maaf ya jika ada yang kurang berkenan jawabannya. Sudah? Terima kasih. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.